PDIP misalnya bilang Jokowi mengkhianati PDIP. Lah kalau memang mau membenahi Eriksen, dan jangan mau juga ya mahasiswa hari ini ditantang-tantangin untuk turun ke jalan, kemudian jadi korban, jangan mau. Belalah harkat martabat rakyat. Anda semua adik-adikku, anak-anakku, berdiri di depan untuk rakyat, bukan untuk partai politik. Ya saya kira memang harus diakui Jokowi sampai hari ini magnet politiknya cukup kuat ya. Sekalipun tak lagi jadi presiden, tapi tuah politik Jokowi itu masih dianggap penting dan signifikan. Yang kedua, terjadi perdebatan yang sangat sengit serta musuh-musuh politik. Bapak Jokowi pun sepertinya makin kelabakan karena menarik untuk membahas Pak Jokowi ini. Beliau sudah purna tugas sebagai Presiden Republik Indonesia, kemudian beliau mencoba turun untuk berkampanye mendukung beberapa paslon yang memang menurut beliau memiliki rekam jejak dan visi dan misi yang jelas untuk menjabat sebagai pejabat publik. Dan hasilnya sangat luar biasa. Pengaruh Pak Jokowi ini disebut-sebut merontokkan dominasi banteng yang selama ini menang di pemilu di Indonesia. Namun tentu saja tidak terlepas dari peran Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka pun terseret dalam diskusi yang sangat-sangat panas ini. Dan mereka memang menganggap Pak Jokowi dan keluarganya bukan sebuah ancaman, namun karena kearogansian mereka, para pesaing-pesaing politik keluarga Jokowi ini, yang membuat mereka nyungsep sendiri. Mereka tidak mendapatkan lagi simpati dari rakyat, bahkan rakyat semakin menunjukkan kecintaannya terhadap Pak Jokowi, Pak Prabowo, dan tak lupa terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dan inilah yang terjadi fenomena di Pilkada serentak 2024. Dan tentu saja peristiwa-peristiwa seperti ini mengundang polemik yang sangat tinggi serta pro kontra yang sangat tinggi. Yang terbaru kan Adian menanyakan kredibilitas Pak Jokowi. Anda ini kan bukan ketum partai, kok Anda bisa sih mendukung paslon-paslon tertentu? Ya memangnya kan Pak Jokowi juga warga negara Indonesia. Beliau sah-sah saja mendukung siapapun yang beliau mau. Sampai di sini harusnya sudah selesai. Namun, tentu saja dalam diskusi yang sangat-sangat sengit ini, kita akan melihat bagaimana luar biasanya dan musuh-musuh politik Jokowi, Gibran Prabowo seolah tidak berkutik. Langsung kita saksikan. tengah itu merupakan salah satu pilkada yang menjadi epicentrum, dipelototi oleh banyak orang terkait dengan pertarungan Jokowi versus PDIP dan Jokowi versus Megawati Soekarno Putri. Yang lain mungkin terjadi perdebatan, rivalitas yang serius, tapi tidak seserius bagaimana pertempuran ulang. Ini replika Pilpres 2024 ada di Jawa Tengah. Ya tetap katanya di DKI juga mirip. Nah, termasuk juga di DKI. Karena ada faktor Jokowi versus jagoan dari PDIP. Ini kan kemudian publik menyederhanakan bahwa di dua provinsi ini adalah tanding ulang antara kekuatan politik Jokowi dengan kekuatan politik PDIP dan Megawati Soekarno Putri. Tak perlu lagi ditutup-tutupi, Pak. Kepentingannya apa sebetulnya seorang Jokowi cawe-cawe terus-menerus, karena banyak sekali kritik yang mengatakan kayaknya kekuasaan itu ediktif ya. Satu argumen saya secara sederhana. Jokowi juga ingin tunjukkan kepada publik, sekalipun tak lagi jadi presiden, tapi tuah politik Jokowi itu masih dianggap penting dan signifikan. Yang kedua, Jokowi tentu juga ingin menunjukkan kepada lawan-lawan politiknya, khususnya kepada PDIP, bahwa orang-orang Jokowi yang bertanding di pilkada, baik di Jakarta dan di Jawa Tengah, itu bisa dimenangkan. Nah, itu yang saya kira di awal saya mengatakan ini adalah residu Pilpres. Kalau Jokowi misalnya kalah dengan yang lain, ya mungkin tidak terlampau menyakitkan. Tapi kalau kalah sama PDIP, beda ceritanya. Begitu kalau terjadi seperti itu. Nah, makanya bagi saya wajar kalau kemudian banyak yang menganggap Jakarta dan Jawa Tengah ini adalah menjadi pilkada pertaruhan politik Jokowi dengan pertaruhan politik PDIP Megawati Soekarno Putri. Mungkin sederhananya, memang masih ada kartu truf yang sangat kuat untuk kemudian meyakinkan publik bahwa dia akan memenangkan cawe-cawe itu.
Ya sebenarnya pemilih di bawah ini kan menganggap Jokowi jejak-jejak politiknya di Jawa Tengah dan Jakarta masih ada. Terlepas dari berapapun jumlah persentasenya, itu yang sepertinya membuat kenapa Jokowi itu harus tampil ke publik, memberikan dukungan secara terbuka kepada Lutfi dan Ridwan Kamil. Dan tidak ada yang melarang Jokowi untuk mengendorse siapapun kan? Nah per hari ini tak bisa lagi Jokowi disebut cawe-cawe karena sudah rakyat biasa seperti kita, Pak. Iya, rakyat biasa, tetapi karena dia mantan presiden, orang tetap mempersoalkannya, kira-kira begitulah. Nah, itu yang saya kira tinggal diuji seberapa kuat sebenarnya endorsement dukungan politik yang diberikan oleh Jokowi baik di Jawa Tengah ataupun di Jakarta. Tentu waktulah yang akan menjawab segala-galanya karena ada kecenderungan seseorang kalau sudah tak lagi menjadi pejabat publik, aura kebintangannya itu berkurang. Calon itu akan menolak, Bang, di-endorse oleh orang yang memang resistensinya kuat. Kenapa Lutfi menerima? Tetapi kalau calonnya melemah, apa boleh buat kan? Nah, salah satunya mungkin karena saya melihat ya jelang pencoblosan tanggal 27 November, semua calon ini pastinya sudah mengkapitalisasi segala instrumen kekuatan politiknya. Instrumen elit kunci, ada pakai artis, pakai tokoh lokal, pakai tokoh-tokoh pemuda, kemudian asosiasi-asosiasi organisasi politik, sayap kanan, sayap kiri. Karena dalam demokrasi langsung, satu suara itu penting. Secara statistik tidak mungkin ada angka 10 tanpa ada angka 1. Jokowi sepertinya berhitung juga, sekalipun misalnya harus disebut Jakarta itu bukan basisnya Jokowi, tapi setidaknya Jokowi masih bisa mengamplifikasi sedikit banyak kekuatan politiknya untuk mendukung Ridwan Kamil dan Suswono memenangkan pertarungan di Jakarta. Kan gitu jalan ceritanya yang kita tangkap. Iya. Cuman tidak terbayang kalau saya kalah karena melawan Jokowi, saya bilang, oh wajar. Tetapi andai kata endorsement itu tidak efektif dan tidak mencapai tujuannya, akan terjadi. Ya ini yang saya sebut, ini kalau di awal saya sebutkan adalah pertarungan hidup mati Jokowi, hidup mati PDIP dan Megawati. Ini ada di atasnya lagi, Bang. Ini pertaruhan harga diri. Harga diri atau gengsi? Harga diri dan gengsi, Bang. Tapi Harga diri dan gengsi. Kalau melihat riwayatnya Bu Mega, mungkin gengsi dan harga diri itu beda tipis ya, Mas Adi ya. Artinya kita lihat waktu hubungan komunikasinya Bu Mega dengan Pak SBY, ya kan? Ini bukan hanya soal siapa yang di-endorse gitu. Nah, kalau Anda melihat ini panggung buat siapa sebenarnya nih? Buat Jokowi atau buat calon yang bertarung? Kalau dari segi Jokowi sebenarnya, Jokowi ini tidak ingin kelihatan sebagai orang yang tidak punya kekuatan politik setelah nggak jadi presiden. Jadi Jokowi ingin bilang bahwa orang-orang terbaiknya yang selama ini dianggap sebagai Jokowismen itu menang dalam pilkada. Yang kedua, tentu Jokowi itu juga ingin kasih pesan bahwa Jokowi ini nggak pernah kalah dalam politik, Bang. Iya, ngerti. Tetapi kan begini, kadang-kadang politik mengendorse kan berdasarkan kepentingan. Betul. Jadi itu beyond